Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudari sekalian yang subscribe di channel ini, ya kan, yang mendapatkan motivasi, yang mendapatkan berkat daripada channel ini. Saya berdoa kiranya video-video yang saya buat, kiranya channel ini bisa terus menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk share, bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan silahkan juga bisa berkomentar apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini. Silahkan tanyakan dalam kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di YouTube channel Willy Marpaung. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi daripada channel ini. Nah, baik, hari ini saya akan bahas mengenai pacaran beda gereja, pacaran beda merek gereja. Bagaimana ya kan? Aduh, kenapa? Karena banyak sekali perpecahan-perpecahan yang terjadi di gereja di akhir zaman ini, ya kan. Bahkan itu sudah terjadi pada masa reformasi dulu tahun 1500-an, pada abad 16, di mana Protestan dengan Katolik itu pecah, ya kan. Tapi hari ini saya mau bahas mengenai pacaran beda gereja itu boleh enggak, ya kan. Pacaran beda merek gereja itu boleh enggak, ya kan. Nah, kita kembali kepada kriteria pasangan hidup yang dituliskan dalam Alkitab. Apa kriteria pasangan hidup yang ditulis dalam Alkitab? Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dituliskan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Artinya apa? Dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Ingat baik-baik, seiman itu bukan berarti hanya seagama. Seiman itu bukan hanya berarti segereja, tidak. Tapi seiman yang dimaksud di situ adalah betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan betul-betul meyakini bahwa di dalam kehidupan ini, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka apapun masalah dalam hubungan itu, apapun masalah dalam kehidupan itu bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya seiman. Itu yang namanya orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan pacaran beda gereja? Apakah salah? Apakah dosa pacaran beda gereja? Kan kalau dulu ada mungkin gereja yang mengatakan, oh, pacaran beda gereja itu dosa, ya kan, karena gereja lain itu masuk neraka. Itu adalah hal-hal bodoh, hal-hal yang gak perlu lagi sebenarnya dipertentangkan sekarang, ya kan. Mengapa? Karena gereja gak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Amin. Ada dulu orang-orang yang memang fanatik terhadap satu gereja tertentu. Ya, dia itu merasa bahwa dirinya yang paling benar, merasa bahwa gerejanya yang paling benar, merasa bahwa, oh, gereja kami yang paling hebat, gereja kami yang paling suci, gereja kami yang paling sempurna. Ingat baik-baik, tidak ada gereja yang sempurna. Mengapa? Karena kalau ada gereja yang sempurna, dia udah di sorga. Itu dia, ya. Ingat, semua manusia sudah berdosa dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi tidak ada gereja yang sempurna. Dan dengarkan baik-baik, kalau engkau mau cari gereja yang sempurna dan kau mendapatkan gereja yang sempurna, tolong jangan dimasuki. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau engkau masuk ke situ nanti, gereja itu nggak akan sempurna lagi. Kenapa? Karena engkau sudah sempurna. Karena engkau belum sempurna. Itu sebabnya kalau ada gereja yang sudah sempurna, jangan masuk, karena engkau belum sempurna. Jangan ganggu mereka. Oke, nah, lalu bagaimana dengan pacaran beda gereja? Ya, karena kan dalam dunia percintaan, dunia asmara, tidak menutup kemungkinan kan yang namanya pacaran antar gereja, ya kan. Yang namanya pacaran beda gereja, pacaran beda iman aja banyak, ya kan. Kenapa lagi beda gereja gitu? Nah, memang beda iman udah jelas di Alkitab dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Pertanyaannya, kalau pacaran beda gereja, apakah dia itu terang dan kamu gelap, atau kamu terang dan dia gelap? Ada orang-orang yang mengatakan jangan pacaran beda gereja. Ingat baik-baik, kenapa tidak boleh? Karena kan hanya yang tidak boleh itu terang dan gelap tidak bisa bersatu. Lantas kalau memang berarti kamu menganggap gereja lain itu gelap, gereja lain itu sesat. Jangan demikian. Apa indikator gereja itu dapat dikatakan memang gereja yang benar? Yang pertama, itu adalah gereja yang percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yang kedua, gereja yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah sepenuhnya. Yang ketiga, gereja yang percaya bahwa Allah itu dalam satu hakikat tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Masalah-masalah pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin berbeda itu biasa. Mungkin gereja A baptisannya baptisan Islam, gereja B baptisannya baptisan Perci, atau ada gereja yang bahasa roh, ada gereja yang gak bahasa roh. Itu biasa, ya kan. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya kau pacaran beda gereja? Di sini perlu adanya kesepakatan dan harus ada saling penerimaan satu dengan yang lain. Ingat baik-baik, karena apa? Karena engkau hanya bisa dinikahkan oleh satu gereja nantinya. Dan kalau engkau sudah menikah nantinya, engkau mau menikah nantinya dengannya, maka harus ada kesepakatan, harus ada penerimaan, harus ada sosialisasi, harus ada harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana yang mau kalian ikuti.
Ya kan? Yang mana yang mau kalian ikuti? Karena jangan nanti udah menikah, bapaknya ke gereja lama, bapaknya, ibunya ke gereja lama ibunya, anaknya pindah agama lain. Itu berbahaya. Ya, karena kalau bisa keluarga itu satu gerejanya. Ya kan, bapaknya berdoa penuh Roh Kudus, mamanya doa tidak berbahasa, maksudnya ya bapaknya bahasa roh, mamanya nggak bahasa roh, anaknya Islam. Kan bahaya itu. Ya kan. Nah, makanya lihat baik-baik, jangan pernah mengatakan bahwa gereja kita paling benar. Jadi pacaran beda gereja itu nggak salah. Tapi nanti kalau misalnya mau menikah, harus ada kesepakatan. Supaya apa? Supaya nanti kalian menikah di mana, diberkati di mana, mengikuti konselor pernikahan di mana, dan juga setelah berkeluarga nanti beribadahnya di mana, berjemaat di mana, kemudian setelah punya anak nanti anaknya itu diajari dalam gereja apa, diajari atau dikatekisasi dalam gereja apa. Ya kan? Dan supaya lebih harmonis, kan gak harmonis kalau misalnya hari Minggu mamanya ke sana, bapaknya ke sana, ya kan? Apalagi kalau misalnya masih online, ya kan? Mamanya mau channel ini, gereja ini, ya kan? Bapaknya gereja ini, kan gak harmonis, kan? Baik-baik. Ingat, pasangan suami istri itu sepadan. Arti apa? Saling cocok, saling menerima. Apalagi khususnya dalam hal gereja. Ya kan? Itu sebabnya kalau misalnya pacaran beda gereja, it's okay. Engkau dapatkan pacar beda gereja, tapi nanti ketika kau mau menikah, kalian harus bisa memiliki kesepakatan gereja mana yang mau kalian ikuti. Tapi kalau engkau juga udah pacaran yang sama gereja, ya nggak masalah, ya kan? Karena kan gereja adalah salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan pasangan, ya kan? Ada yang mulai dari sekolah minggu, ada yang mulai dari ibadah pemuda, ya kan? Atau ya banyak sekali kegiatan gereja yang dimana kita bisa mendapatkan pasangan kita, ya kan? Tapi kan tidak menutup kemungkinan misalnya kamu dapat pacar di sekolah atau di kampus, ya kan? Dan beda gereja denganmu, ya kan? Gak masalah. Intinya yang pertama dia itu seiman, yang kedua dia bertumbuh dalam Tuhan, yang ketiga dia mengenal Yesus secara pribadi dalam hatinya, dan yang keempat dia percaya bahwa dalam setiap hidup ini, apapun masalah, apapun rintangan, ada Tuhan yang bersama dengan kita yang akan menolong kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu sebabnya pacaran beda gereja boleh, tetapi nanti ketika sudah mau menikah harus ada kesepakatan, diberkati di mana, mengikuti konseling pernikahan di mana, dan membentuk keluarga nantinya beribadah di mana, dan anaknya diajari dalam gereja apa. Saya berharap video ini membantu teman-teman sekalian, memberikan informasi yang baik bagi teman-teman. Video ini bisa memberkati teman-teman, dan silahkan like, silahkan share video ini, ya kan. Dan biarlah kita menjadi agen perubahan yang baik, biarlah kita membawakan virus yang baik kepada orang, bahwa kita menyatakan hal-hal yang benar, ya kan. Karena kita tidak menganggap gereja kita paling benar, gereja kita malah suci dan gereja lain salah, tidak. Tetapi di sini kita perlu saling menerima satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita bersatu, kalau kita tubuh Kristus bersatu semuanya, maka kita menjadi kuat, kita bisa memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada ujung-ujung bumi. Dan ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semuanya.